Oke guys, di BRI ini tadi kita nggak ketemu sama pegawainya, kita cuma disuruh melengkapin dulu persyaratannya nih dikasih. Nanti kalau udah lengkap nanti suruhin lagi. Jadi kalau BRI kayak gitu. Oke guys, kita udah sampai di BRI dan kita juga seperti biasa tadi udah bawa buat dokumen pengajuannya. Jadi kita akan langsung masuk aja dan kita akan bertanya dulu apakah boleh melakukan rekaman video di dalam. Let's go aja. Mau pengajuan kur Pak? Sudah lengkap dokumennya? Udah yang kemarin di kertas kecil gitu. Ini boleh sambil video sih nanti nggak boleh. Oke. Non Pak. Oke guys, kita dapat antrian 78, anjir jauh banget 778 deh. Gue juga nggak ngerti deh di dalam tuh antriannya ada berapa. Karena rame orang. Ya suaranya korup, jadi kita voice over aja. Jadi intinya tadi tuh lama nunggu. Itu herannya kenapa pengajuan padahal cuma ngasih dokumen doang tadi juga tuh ke CS-nya gitu ya. Tapi kenapa harus nungguin antrian sama orang-orang yang bermasalah rekening bla 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 bla. Padahal di bank-bank lain tuh ada bagian khusus buat pengajuan tuh, tapi ini disatuin sama CS nih biar ini agak aneh. Jadi nggak ketemu orang yang marketingnya atau bagian mikronya gitu. Jadi lama ya kan. Jadi kan kita jadi bejibun nama yang punya berkendala kan. Maksudnya kita cuma mau pengajuan. Sedangkan tadi juga pengajuannya cuma ngasihin dokumen, terus tanda tangan buat persetujuan BI checking. Yang itu tuh cuma ngabisin waktu 2 menit doang. Sedangkan gue nunggu dari pagi nih, dari jam 8 ya, lu buka ya kan ini sampai jam 12. Gila kali ya. Belum lagi kita suruh nunggu di luar karena di dalam penuh. Heran, nggak ada tempat memadai buat nunggu. Oke guys, karena ini udah sekitar semingguan ya, besok tuh berarti 8 hari setelah kita pengajuan ke BRI kemarin. Sebenarnya sih harusnya 2 minggu, cuman kayaknya terlalu lama gak sih, cuman buat ngecek BI checking doang kan biasanya juga sehari itu keluar gitu. Jadi kita akan langsung aja, kita akan ke BRI hari ini untuk menanyakan hasil dari BI checking kita dan kenapa belum ada yang ngekontak. Let's go. Yap, seperti biasa kita ke BRI, kita nggak ketemu sama orang mikronya atau marketingnya, kita cuma ditahan sama satpam di luar. Kayaknya juga eksklusif banget ya buat ketemu pegawai BRI ini ya, selalu nggak ada gitu, nggak bisa udah keluar ini, udah ini, udah ini. Jadi tadi juga nunggu, tiba-tiba udah sekitar setengah jam dia bawa lagi keluar kertas yang pengajuan gue kasihin kemarin, dikasih tulisan kayak gini nih, hasil BI checking macet di bank lain pertamanya, terus gue menolak dong karena gue tidak ada pinjaman di bank lain gitu ya, kayak apa ini gitu kan. Terus satpamnya keluar lagi dengan tulisan baru di bawahnya, riwayat menunggak tuh di paylater Oktober 2024. Gue juga tidak ada tunggakan ya yang tidak gue bayar di paylater gitu ya, apalagi di tahun 2024 berarti kan tahun kemarin. Ya udahlah, karena gue juga udah gak mau debat, ya udah gue terima dulu dan gue akan melakukan selek OJK mandiri untuk melihat masalahnya itu ada di mana gitu ya. Oke, tadi gue baru dari BRI ya kan. Karena di BRI itu nggak boleh ngambil video, makanya tadi kita nggak ada skin buat ambil video. Tadi kata yang nemuin gue sih cuman satpamnya doang. Tapi satpamnya tuh koordinasi sama marketingnya katanya ya. Tapi nggak tahu juga deh. Intinya semua dokumen yang ini kemarin gue kasihin tuh dibalikin lagi karena katanya BI checking gue tuh ada awalnya katanya tuh nih ya nanti gue simpen di sini ya, katanya tuh ada macet di bank lain, terus tiba-tiba setelah gue mengobrol kan gue tidak merasa ya, maksudnya gue tidak merasa kayak kredit gue macet di bank lain gitu kan, bank mana gitu kan. uh, gue mempertanyakan ini, terus satpamnya tuh balik lagi ke dalam nanyain lagi, terus keluar lagi dengan ya inilah catatan yang baru, katanya ada tunggakan pay letter di Oktober 2024. Gue pun masih tidak terima dengan hasil ini karena kayak nggak ada pay letter yang gue pakai gitu kan, kayak ini data siapa anjing ya kan. Tapi satpamnya bilang ini diberesin dulu aja.
Ya, ya udah hari ini gue mau ke OJK, mungkin secara online dulu ke OJK ya kan. Mau minta data slik gue sendiri. Gue mau lihat macetnya itu di mana, karena gue pribadi tidak merasa melakukan pinjaman apapun di PayLater, apalagi ini udah setahun lewat, berarti kan Oktober 2024 tuh. Ya lu tahu sendiri kalau PayLater gak dibayar tuh seberisik apa HP lu ya kan. Ini gue hidup dengan tenang. Gue juga cek beberapa aplikasi belanja online gue, tidak ada limit yang gue pakai, jadi gue sangat yakin ada kesalahan data. Makanya gue akan menarik dulu data dari si OJK untuk memastikan gitu ya. Karena kan ya kita harus cek lah. Walaupun kita merasa benar, kita harus berbasis data. Jadi gue akan melakukan pengajuan dulu ke OJK. Oke guys, setelah kemarin kita mengajukan ke OJK buat data slik kita ya, akhirnya hari ini keluar nih, tadi jam setengah 10-an dia keluar ya kan hasilnya. Sekarang 19 November 2025. Lumayan cepat sih OJK ya, walaupun website lu Masya Allah ya kan. Ya kan? Gue juga udah baca tadi sekitar 400 halaman data kredit gue. Tidak ada kredit macet yang disebutkan si BRI kemarin nih ininya. Ini nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu deh di mereka data dari mana ya. Lu ngadi-ngadi ya kan, punya data ngadi-ngadi ya kan. Ya hari ini kita akan ke BRI untuk menanyakan kayak kok data kemarin tuh dari mana kalian tuh ya kan. Kok saya slik sendiri nggak ada data sama sekali. Ini tulisan apa ya? Ini kita akan ke BRI dan mempertanyakan data yang kemarin tuh mereka data dari mana. Kenapa datanya bisa berbeda sama data yang kita tarik sendiri? Padahal kan sama-sama dari OJK ya kan. Apakah BRI tidak profesional itu? Langsung aja, kita akan langsung ke BRI. Let's go. Oke, kita udah sampai BRI, karena dalam nggak boleh ngerekam, jadi kita akan pakai rekaman suara aja ya. Ini saya konfirmasi dulu, tapi belum ada yang ngejawab. Paling saya kasih nomor bagian marketingnya tuh ya, biar ditanya lebih lanjutnya. Boleh. Nanti dijelasin aja. Bapaknya udah narik slik sendiri, minta penjelasannya aja kenapa. Ini nomor HP-nya ya, Pak Dadan. Nanti dicoba konfirmasi aja Pak Dadannya. Langsung kontak aja berarti ya? Langsung kontak aja di WhatsApp aja. Oke, maaf ya. Ya, sama-sama. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah ya udah, setelah dikasih kontaknya, gue kontak Pak Dadannya. Setelah kontak nama Pak Dadan, ternyata gue dilempar lagi sama si Pak Randy. Dapat nomor si Pak Randy, gue kontak juga si Pak Randy. Dan setelah gue kasih file-file itu, dia nggak jawab tuh ya. Nih, sampai besoknya lagi gue baru chat lagi dia ya kan. Dijawab kan, katanya mau cek BI checking ulang. Sebenarnya pemikiran gue itu adalah kan baru kemarin dia cek BI checking punya gue. Gue juga baru hari ini keluar data BI checking. Kenapa nggak data BI checking gue di cross check aja sama yang kemarin? Bener gak? Ya kan? Kenapa harus di cross check harus di BI checking ulang, kan lama lagi gitu loh. Dan selang beberapa menit pengajuannya tuh batal, ada SMS ke gue juga ya. Terus gue mempertanyakan kok jadi 50 juta doang ya kan? Padahal kan pengajuannya tuh 100 guys. Si orang BRI juga minta foto KTP sama kakak lagi. Ya udahlah gue kasihin lagi gitu kan ya. Gue juga kan mempertanyakan kok dari pengajuannya 100 kok tiba-tiba jadi 50, apakah ada penurunan plafon atau lain-lain. Dia nggak jawab. Ya udahlah. Besoknya gue chat lagi tuh. Gimana BI checkingnya udah keluar belum? Kan sehari juga kan keluar biasanya ya. Dia nggak jawab tuh dari pagi. Terus sorenya gue chat lagi ya. Dia bilangnya belum bisa pengecekan karena katanya masih nyangkut di sistem. Gue gak ngerti ya, pengecekan OJK nyangkut di sistem, gue gak ngerti lagi deh lu ngapain gitu kan. Katanya bakal dikabarin kalau misalkan udah ada perkembangan. Ya udahlah gue tungguin ya kan. Nah gue juga tanyain kan berapa lama estimasi prosesnya. Gue tanyain BI checking itu berhubungan sama sistem BRI. Maksudnya mereka pakainya sistem BRI enggak ke OJK langsung gitu. Dan dia nggak jawab, dan akhirnya setelah sekitar hampir 2 minggu kali ya nggak ada jawaban. Ya udah gue udah males WA lagi, jadi gue langsung aja ke BRI pusat di Bandung dan gue langsung melakukan pengaduan ya. Kita lagi di BRI guys, kita lagi pengaduan by phone dulu karena memang terlalu parah. Bapak melakukan konfirmasi di 3 hari dengan tanggal 10 November 2025 pukul 9 lebih 13 menit
11 November 2025 di pukul 8 lebih 40 menit dan 19 November 2025 pukul 11 lebih 7 menit. Nama petugas atas nama Bapak Randy. Bapak tidak mengetahui untuk ciri-ciri fisiknya karena ketika mengunjungi kantor BRI tersebut selalu diinformasikan dari pihak petugas sedang berada di luar seperti itu. Beberapa hari dari pengaduan, tiba-tiba pegawai BRI yang menghilang di telan bumi nelpon dan bilang dia udah ada di komplek gue, sedangkan posisi gue lagi nggak ada di rumah dan gue minta dia datang besok paginya aja lah, ya kan. Dan ketika dia datang ke rumah pun gue kesal ya. Kenapa? Karena dari pagi gue kontak dia, kayak mau datang jam berapa, dia bilang lagi sarapan kan. Terus tiba-tiba dia datang jam 11 nih, noh ya, udah gila kali ya. Dia datangnya berdua, tapi gue tanyain yang baju merah tuh Pak Randy, yang baju sana tuh gue namanya agak susah dan gue nggak inget ya. Yang jelas itu bukan Pak Dadan ya kan. Gue nggak tahu deh dia siapa ya gitu ya. Dan feeling gue pun sudah mengatakan kalau ini bukan datang buat dia menindaklanjuti pengajuan gue, tapi pasti datang karena laporan. Karena berselangnya dari pengaduan sampai dia kontak gue dari menghilang di telan bumi tiba-tiba ngontak kan agak aneh juga kita ya. Baru ngajuin gimana? Baru ya? Baru. Ya, gitu. Jadi saya juga baru tahu kabarnya tadi, gitu ya. Pak Randy yang gini kan ya? Ini Pak Randy. Aku. Ini Pak Dadan. Saya bukan. Bukan. Pak Janes. Pak Janes saya. Oh, Pak Janes. Ya. Kebetulan lagi bareng tuh udah Di bareng ke atas. Jadi gini, kalau versi A aja dulu ini mengenai pembayaran itu kayak gimana? Ini mah seingat A aja dulu. Pembayaran apa nih Pak? Yang pay letter itu? Iya. Kalau seingat saya emang nggak pernah nunggak apapun. Karena kalau ada, sebenarnya saya benar-benar was-wasan Pak, apalagi yang berkaitan sama online gitunya. Benar, saya benar-benar hati-hati. Saya cek juga di aplikasi saya juga nggak ada. Saya nggak pakai pay letter. Setahunan ini saya udah lepas. Gitu. Setahun 2025 ini saya udah lepas dari, saya nggak mau pay letteran gitu. Kalau 2024 sering pakai, tapi itu juga jangkanya sebulan bayar. Kalaupun ada tunggakan kan di sini udah pasti langsung ada. Gitu. Karena ini kan data itu yang OJK dapat, ini kan data OJK, saya juga bingung karena Randy dapat data OJK dari mana gitu kan ya, padahal kan itu sifatnya rahasia. Kalau itu kan, kalau misalkan ada yang nginput itu pegawai gitu kan ya itu kan harus per kecamatan sekarang. Gitu. Makanya saya juga data OJK yang tunggakan itu ada nggak Pak? Ada. Yang dikirim sama A juga. Mana Cik? Lihat gak? Nah ini nih. Tapi aku screenshot. Tapi ada kayaknya yang dari sama akur. basic ini. Nah ini ya. Maaf ya ayah. Saya kontakan kemarin sama OJK juga teh. Ini kalau misalkan salah gimana? Kalau salah apa nanti screenshotin aja katanya teh yang pay letternya apa, yang slipnya gimana. Nah saya gak nemu yang slipnya. Saking banyaknya aku banyak kan? 400 lembar. Aku scroll satu-satu. Ini ada, ketemulah kemarin itu slip yang dari AA tuh yang dikirimin. Ada 2 itu namanya kolek 2. Nah, kalau kolek 2 tuh nunggu sebulan. Iya. Ini mah kayaknya ini mah udah lunas Pak, call 1. Udah lunas, tapi di sininya ada riwayatnya tuh. Yang dicek, yang dibaca itu riwayatnya. Bukan posisi dia sudah lunas, bukan. Tapi riwayat sebelumnya nasabah tersebut pernah nunggak, pasti ada di situ dari pertama ngambil sampai dengan lunas. Nah, sama ini satu lagi ada nih di Oktober juga 2024. Nah ini cuma 200.000 sih, tapi udah lunas, cuman riwayatnya masih ada. Nah itu yang menjadikan di slip BRI kuning. Kata aku teh, ini slipnya pernah nunggak, kata aku teh, jadi slipnya kuning. Bukan ada tunggakan, tapi ada riwayat. Bukan ada tunggak, tapi pernah riwayat. Kayaknya telat sehari riwayat itu juga berpengaruh. Makanya ini
yang kita jelasin bisa ngikutin nggak nih? Takutnya Bisa, nanti bisa. bukan persepsi, bukan bukan namanya, bukan dalam pemikiran sekarang nunggak, bukan, sudah lunas. Soalnya kemarin Cuman ada riwayat gitu. Ini teh makanya Riwayat saya nunggaknya. berpersepsi nunggak teh. Bukan itu. Ini Pak. Mana? Bukan itu. Salah riwayat salah, titik 2 Ya. nunggak kue letter, makanya Riwayat nunggak di kalau misalkan titik 2-nya nggak ada mah nunggak kue letter. Oh iya, aku yang salah berarti ini mah yang nulis aku. Iya, gitu gitu. Seperti itu. Jadi makanya saya juga bilang ke Pak Randy udah ketemu belum sama si A-nya? Kemarin kesini. Dah kata saya teh nanti tugas Pak Randy mah meskipun ada kayak gitu tetap harus datengin. Iya. Biar lebih jelas, biar lebih enak kan ya. Jadi nggak ambigu kan, juga ambigu kan selama ini. Makanya ke call center kan ya, konfirmasi gitu kan ya. Gitu. Itu sih cuma di Miskomunikasinya di situ lah. Oh, jadi kalau udah call 2 teh bisa. Gimana? Kalau ada riwayat call 2 teh nggak bisa, udah. Sistemnya langsung otomatis. Otomatis kalau di BRI Itu sekarang. sistemnya bukan personal orangnya, Bukan bukan. personal. Iya. Gitu. Ya, jadi secara sistemnya udah nggak Iya, bisa aja. BRI. Jadi bukan menunggak ayah. Ya, Riwayat. ada riwayat. Ya, Aku salah itu Ini di kan. keduanya, iya berarti. gitu. Saya tadi juga bilang saya kayaknya temenin ke ini ke si A. Takutnya aku salah ngomong lagi. Takutnya salah ngomong lagi. Daya pas pertama teh macet di bank, kayak macet di bank dan ada tindakan di bank. Oke. Saya juga baru tahu tadi ya. Ada KTP, aku boleh bikin dulu. Ini kalau kopian ini nggak apa? Nggak apa-apa. Mau lihat KTP. Kalau tahu dari kemarin-kemarin masih antar yang ke sini. Maaf, di tanda tangan dia. Seumuran sama Pak Randy juga ini ya. Saya mah untuk membesarkan hati A gitu ya. Jadi untuk sekarang mah ibaratnya mah udah ada gambaran lah gitu ya. Berarti karena dari riwayat sebelumnya yang buat itu, ya mudah-mudahan tahun depan mungkin udah bersih. Minta aja kontak Pak Randy. Udah kita komunikasikan. Kalau untuk ngecek juga sebenarnya mah mendingan langsung ke petugas yang bersangkutannya aja. Ngecek apa tah? Ya kayak checking kayak gitu. Karena kecamatannya di sini di Pamungpun. Tapi si Ama langsung ke OJK tadi teh. Ojek. Ada itunya, ada teman apa gimana? Enggak, langsung bisa. Pribadi. pribadi. Mudah-mudahan. Saya bukan membesarkan dia, tapi karena juga posisinya makanya ngajuin juga butuh kan ya. Tahun depan nanti dikonfirmasi lagi ke Pak Randy kira-kira bisa ditolong dicekin udah bersih atau belum gitu. Atau enggak, hanya nyari informasi dulu ke OJK-nya. Kalau pemutihan kayak gitu kapan sih gitu. Kalau misalkan udah ada tuh pemutihan kayak gitu kan kita bisa ngecek lagi dari awal. Iya, gitu. nanti tinggal ke Pak Randy. Nanti kalau misalkan yang itu tuh yang kolek 2 itu udah hilang kan bisa si slipnya gak bakalan kuning tapi hijau. Kita bisa proses. Kalau udah hijau udah bisa proses gitu. Kalau kuning kita angkat tangan. Petugas kayak aku. Persyaratannya mah jangan di kemana-mana. Kita mah kan tinggal nunggu dari OJK-nya aja gitu. Ini nggak sih katanya ada shock nunggak letter, tapi nggak ada di aplikasinya. Udah pada lunas. Kamu mikirnya kayak gitu kan? Nunggak letter. Tapi kan perbankan 2000 juga nyangkut ya. Kan saya cari kan. Kalau data OJK deh. Saya narik OJK. Tapi udah lunas semua ya kan. Ngapain teh? Soalnya waktu Januari teh saya ngambil mobil kan, Pak. Ngambil mobil nggak ada masalah, makanya perasaan harusnya kalau bermasalah mau mobil juga tuh bermasalah kan. Ini mah enggak gitu. Itu udah kalau sistem di leasing kayak gitu gimana? Apakah sama-sama kita yang kayak di BRI nih? Kita kan super ketat nih sekarang. SOP-nya kan beda-beda. Super ketat setiap instansi. Dulu yang slip kuning kayak gini tuh bisa diproses dulu. Tapi khususnya dari 2025 sekarang ya kita udah bisa. Dengan alibi itu risiko. Kalau misalkan kita ngambil risiko itu ya kedepannya gimana kalau terulang kita ngambil risiko itu. Makanya dari BRI yang slip kuning kita pending dulu aja lah gitu. Kita ngeproses yang hijau-hijau. Hijau. Tapi mangga. Ini saya tuh belajar
call 1 call 2 teh gara-gara ngambil rumah kan. Ini call 1 ini, call 2 ini, call 3 ini, oh. Sampai call 5 kan ya kalau nggak salah. Kalau 5 udah macet. Nah, paling gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, tanyain lagi. Ada yang biar kurang clear lah jelas gitu. gitu. Ada yang kurang jelas. Pak, ini sebenarnya teh proses normal. Ini misalkan data ini udah clear normal. Saya misalkan ke BRI lagi. Nah, Prosesnya teh berapa hari biasa? 1 hari. 1 hari. 1 hari. Kalau di Slick gak ada kendala, di berkas gak ada kendala, kita bisa langsung hari itu ngajuin pagi-pagi, sore kita Sorenya udah bisa. survei. Gitu. Kalau One day service. one day service. Iya. Iya, makanya kan waktu saya ke BRI lagi teh, karena kan seminggu teh Gak ada ada. kabar apa. Nah itu ini langsung aja. Ini jadi gini ceritanya, aku mau ceritain ya. Pas berkas ini datang ke aku kan dari CS nih, dari CS entah itu Hari sehari sebelumnya, Iya, sehari sesudahnya dari CS. Nah datanglah berkas ini, aku langsung di Slick, diinput dari Briling. Kalau nasabah baru tuh gak bisa dari kita sekarang, dari Briling diinput lah, pokoknya dari Briling. Muncul, just langsung pokoknya di proses biasa. Nunggu Slick kebetulan bang yang pas Slick error adalah 2 hari apa 3 hari lah, 2 hari kalau nggak salah. Slick error semua itu mah BRI Slick error, jadi gak muncul tuh biasanya kalau sekarang jam 8 nih kita nge-Slick, jam 9 teh udah muncul. Nah itu seharian full gak ada. Nah besoknya dicoba lagi, diinput lagi, masih gak ada. Dan akhirnya ada tuh, tapi munculnya hasilnya kuning. Makanya kalau kita langsung pas nge-WA, kalau aku dibalas, proses pengajuannya kayak kata aku tuh ada riwayat tunggakan di bank lain, khususnya di pay letter gitu kan, kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Nah udah gitu, terus denger tuh dari CS Ren tadi ada atas nama Sarul datang lagi ke sini. Kenapa? Dia gak ngerasa, senang gak ngerasa ada tunggakan apapun dimanapun. Tapi Slicknya gimana? Kan Slicknya udah ada, Cekagote ini Slicknya ada kolek 2, terus ininya apa statusnya kuning juga di BRI. Tapi si A-nya senang kata Teh Nita ya, namanya Bu Nita. Kata Teh Nita punya Slick sendiri. Oh ya udah minta atuh Cekagote dikirimin lah. Gitu kan dari ya teh langsung aja senang kata Teh Nita teh hubungin lagi si Asarulnya ada, agote nomor HP A kan. Langsung ngirimin, dicek kok gak ada Cekagotenya. Nah saking gak ada gitu, saking kebanyakan udah nanya kabur apa gini milariana, kok aku langsung dibatalkan. Awalnya kok aku diinput tuh 50 juta karena apa? Itu mah bisa dirubah lagi ketika proses. Makanya diinput dulu di Briling 50 juta aja ke Briling teh gitu. Pas itu aduh, nah di Siama gak ada tunggakan, tapi di BRI kok kuning, terus ada tunggakan. Dibatalin kok aku besoknya aku input lagi ke Briling, keterangannya kayak gini nih ya. Aku screenshot sumpah ya, aku foto sumpah, takut gak jelas gitu bahannya. Pinjem pengen yang kur gitu. Saya nggak ngerti pinjem Pak sebenarnya. Karena ibu juga, karena dari ibu cobain kur. Kemarin itu saya juga tuh nanya kan, Bibi memang punya grosir di Sumedang. Iya. Dia teh ada keterangan merah. Nasabah lama meren Bibi mah. Udah lama. Ya. Pengajuan. Nah itu di Briling ketika sama Brilingnya di input nicknya pengajuan produk sedang diproses. Nah kemungkinan besar aku teh kiranya berarti yang kemarin kayaknya nyangkut di sistem yang aku batalin teh. Akhirnya kemarin sore lah aku cobain lagi sebelum ke sini. Nah aku cobain lagi masih kayak gini. Masih. Nah gitu. Nah gak tahu nih, saya gak tahu berapa lama lagi, tapi kok aku dicoba lagi gitunya. Kayak gitu cerita nama. Kan seminggu teh kesana teh dikasih nomor Pak Dadan dulu kan. Oh iya, soalnya ada Sari sama Pak Dadan. Jadi nomor Pak Dadan. Abi mah terang sudah Abi mah nggak input. Iya. Ya, saya tujuan itu kan ibaratnya gini ya. Atlet kayak yang membutuhkan kepastian yang mukanya gimana gitu. Kalau misalkan pas begitu, misalkan Slick error, keluar lah kuning. Biasanya misalkan di WA ya. Ini maaf ada riwayat tunggakan. Oh, gak bisa. Iya gak bisa. Oke. Udah kan. Ya
Sejarahnya lah itu. Ini mah karena saya ke sana riwayat nunggak di pelet. Aduh, mana ya? Gitu. Oh jadi prosesnya mah sebenarnya mah cepat ya. Cepat. Kalau gak ada kendala di sleep, kalau gak ada kendala di berkas persyaratan kayak gitu. Gak ada error di OJK kayak slip kemarin gitu ya. Gitu. Jadi kayak rambu-rambu sekarang teh. Kalau hijau berarti itu tuh bisa langsung hari itu diproses. Kalau misalkan merah berarti itu udah akut penyakitnya gitu. Udah ibaratnya macet bertahun-tahun. Kalau kuning itu ada riwayat telat bulan itu yang pembayaran. Tapi kalau misalkan dia macet tapi udah lunasin merah juga sama. Kayak gitu. Gitu Ya, mudah-mudahan lah, saya bukan ngasih harapan ya, mudah-mudahan tahun depan si seliknya udah ini lagi. Emang selain kur teh ada apa aja sih? Ada Cupra, Ada Cupra. tapi itu pakai agunan. Tapi mobil bisa. Ya itu balik lagi kan. Kalau sekarang setelah kemarin lagi ini kan pasti ada dalam anak ada. Oh ini buat perlu modal buat ini atau ibaratnya sekedar orang tua nyaranin buat ngajuin aja bagaimana? Tadinya mah karena disaranin ngajuin karena memang keuangan juga. Oh iya, memang menyadari kalau modalnya udah tinggal sedikit gitu ya, sedangkan ya kalau misalkan ini jadi kalau untuk BUMN pasti kayak BRI Mandiri sama BNI mah masih satu sistem kan, sekarang satu instansi. Paling juga ya sama saya saraninnya ada temen di BPR kalau perlu gitu. Kalau butuh gitu kan. BPR berarti pinjamannya apa tuh Pak? Ya pakai agunan yang tadi kita ada ya, bisa pakai BPKB mobil gitu. Jadi mah saran aja ya. Saran aja kalau urgensi gitu lah. Tapi kalau misalkan belum ini mah ini apa? Ya mungkin nunggu dulu kalau belum ini. Oh berarti si kurma memang nggak ada jaminannya dari 100 ke bawah mah. Oh. Cuman ya memang secara jaminannya cuma secara moral aja sih ya. Oh jadi ada moral Dan obligasi. dan barang-barang usahanya. Kan makanya di foto dokumentasi juga. Gitu. Tapi rata-rata sih kalau yang awalan mah nggak pernah langsung besar. Bertahap dulu kalau kurma. Gitu. Ya, kalau bagi saya misalkan saya ngambil 25 saya tabungan 40 nanaonan. Gitu tadi napa. Ada yang mau tanya lagi ya? Cekapnya. Ya. Jadi udah clear ya, bukan ada tunggakan ya. Riwayat. Aku salah tuh. Kan memang kalau secara saya pribadi nih sebagai nasabah juga ngerasa ini tuh apa sih, perasaan saya punya utang gitu kan. Tapi kok ini masih ada utang gitu kan ya. Agak kayak enak juga sih. Gitu wajar. Makanya tadi saya tuh bilang, itu barang sama saya takut salah ngomong lagi nanti kan. Titik 2 nya Pak ya. Salah lah, coret lah. Ampun. Nggak apa-apa, bisa jadi ada buat kita juga gitu. Buat pembelajaran kita juga, bahwasanya harus jelas lah masalah ini. Ini udah dicoret ya. Udah dicoret Soalnya tadi. Salah ini tuh harusnya nasabah yang lain aku tulis di sini. Bukan macet, tapi lebih ke itu riwayat. Ya itu mah saya yang tadi mah cuman saran aja. Kalau mau mah nanti tanya. Boleh juga. Kita komunikasi aja. Siap. Silaturahmi aja. Misalkan mau ke bank yang lain gitu. Mau ini butuhnya urgent ya. Tapi Kalau urgent mah iya sih. Kita juga ada kanan sih di luar, cuman tetap aja itu mau ngobrolnya ya antara petugas dan ininya aja. Iya. Nah gitu ya guys, dari orang BRI-nya. Cuman kita untuk lebih meyakinkan informasi yang kita dapat, kita akan ke kantor cabang utama BRI yang ada di Bandung ya kan. Kita akan tanyakan apakah betul kayak misal call 2 kan call tuh ada 1 sampai 5 ya. Call 2 tuh orang-orang yang mungkin telat cuman sehari, kayak kejadian gue tuh ya, lupa gitu lah sehari.
betul menjadi tidak bisa untuk melakukan peminjaman di BRI? Kita akan tanyakan itu. Let's go. Lagi teh. Pagi ada yang bisa dibantu. Saya tuh baru pengajuan Pur teh di BRI Pamengpeuk. Sekitar sebulan tuh kan dia tuh nggak ada kabar. Nah, langsung kan ke CS akhirnya dia tuh ke rumah, tapi bukan karena pengajuan kurnya tapi karena laporan itu. Setelah dia ke rumah tuh dia bilangnya tuh kan sebelumnya tuh dia tuh nggak nge-follow up tuh alasannya tuh karena saya tuh ada tunggakan. Setelah dicek tuh ternyata nggak ada tunggakan, salah ya kan. Cuman kata mereka tuh ini tapi ada riwayat telat bayar 1 hari 200.000. Emang 200.000 doang sih kata mereka tuh, tapi slik bapak jadi call 2 katanya. Nah dari situ tuh orang itu bilang kalau misalkan call 2 kayak gini nggak bisa diproses kita pak. Emang bener ya nggak bisa kalau call 2? Buat kur emang call berapa sih maksimal? Sebenarnya yang nggak boleh emang harus lancar, tergantung atasan beliaunya, atasan marketingnya. Kalau misalnya mau harus lancar, bisa lancar sih pak. Kalau DPK juga berarti dia udah 2 kali nggak bayar kan pak, hampir kolom 3 nantinya jadi merah banget, merah. Kalau ini mas sekarang masih orange gitu kalau warnanya. Jadi kalau emang tergantung kebijakan di cabangnya. Kalau nggak ngebolehin nggak akan diakses sama atasannya. Kalau si marketingnya sih tahu saya sih pasti ngajuin aja, karena sebenarnya nggak masalah asal dibayar nantinya gitu. Kalau entah itu dibayarnya sebelum pencairan atau setelah pencairan gitu. Jadi kalau misalnya kata marketingnya disuruh dibayar dulu, bikin lancar dulu, berarti harus bayar dulu. Udah lunas pak, jadi catatannya tuh di 2024. Jadi udah lama kata dia tuh ini telat sehari ya, tapi cuma 200.000 sih, tapi jadi call 2 katanya tuh. Tapi udah lunas. Udah lunas. Kalau udah lunas mah nggak masalah sih. Dari 2024 soalnya. Nggak masalah. Gitu. Oh harusnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau udah lunas. Cuman coba pindah kalau misalkan dia, tapi masalahnya itu aja. Dia tuh ngemasalahin ini bukan cuma 200.000-nya sebenarnya, tapi di sini jadi call 2. Tapi kan udah lunas. Iya bukan udah lunas ya, tapi ini call 2. Oh call 2 berarti nggak bisa diproses kata saya. Iya nggak bisa. Kata dia Coba kayak gitu. pindah ke cabang lain, ngajuinnya jangan di unit Pamengpeuk. Iya. Unit apa? Pamengpeuk. Pindah unit. Pindah unit aja pak, dicoba lagi. Oh boleh pindah unit, soalnya kan katanya harus yang terdekat. KTP terdekat ya. Terdekat sih, cuman bilang aja yang itunya saya nggak bisa, nggak dari mas saya gitu. Dari mas saya. Nggak bisa juga diproses. Nggak bisa diproses di situ gitu. Oh gitu. Emang di situ ada sih BRI deket-deketan, cuman katanya yang kalau yang mencakup rumah saya itu yang Pamengpeuk itu. Nggak apa-apa. Cuman 100 meter dia jaraknya unitnya. Sama usaha kan berarti bapak tuh? Iya. Yang dekat sama usahanya yang di mana? Ada nggak? Usahanya jauh beda sama tempat tinggal? Ada yang di Buah Batu juga sih mas, usahanya tuh. Cuman KTP saya kan sana. Saya pernah masuk di yang di dekat rumah yang Buah Batu sini. Saya bilang, tapi kan ini saya juga di sini ada gudang kata saya. Tetap nggak boleh pak, ini harus sesuai sama KTP-nya. Gitu ya. Berarti emang ke yang dekatnya nggak apa-apa, soalnya bilang aja kayak gitu. Soalnya udah lunas juga sebenarnya nggak masalah. Emang tergantung ininya pak, atasannya. Kalau atasannya mempermasalahkan, boleh gitu. Soalnya berarti di cabang itu banyak yang kayak gitu. Kayaknya jadi mending pindah unit aja. Pindah unit aja. Tinggal bilang aja kalau di cabang terdekatnya kayak gitu. Bisa gitu. Aman juga. Oke. Makasih banget informasinya. Karena saya kaget juga kok, ketat banget ya. Coba aja ke unit yang lainnya. Oke. Kasih. Enggak. Nah, kalau dari orang BRI pusatnya sih malah dia tuh ngiranya gue tuh belum lunas ya kan, makanya dipermasalahkan. Ternyata udah lunas dan kata mereka sih harusnya tidak ada masalah ya. Kalau misalkan udah lunas dan call 2 katanya masih bisa lanjut lah ya kan. Toh juga kita cuman telat sehari doang kok ribet gitu ya. Kata BRI pusatnya sih seperti itu. Tapi kan kembali lagi ke cabang. Ya mungkin cabang yang di dekat rumah gue ya lo bisa simpulkan sendiri lah ya. Nah tadi juga kan mereka tuh bilang kalau misalkan pindah cabang aja pak,
ke yang lain gitu ya. Tinggal bilang aja di cabang dekat rumah, mereka nggak mau proses gitu ya, ditolak gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, kenapa gue harus memaksakan ke BRI ya kan? Gue ke BRI itu karena memang disarankan dari nyokap kayak gitu, terus keluarga juga pakainya BRI, makanya gue pakai BRI itu ya, biar video ini juga tuh relate sama lu pada. Soalnya kan BRI itu di mana-mana, jadi ini relate sama lu pada. Tapi kan kalau kejadiannya kayak gini muak juga ya. Kalau menurut gue sih pegawai BRI itu jauh dari kata profesional ya, yang harusnya 1 hari jadi 1 bulan. Walaupun ada kendala, tidak ada kendala, tetap harus report ke nasabahnya ya kan. Mau ada kendala, mau enggak, bukannya ngilang-ngilang, di WA nggak jawab, ngilang ya kan, harus pengaduan dulu ke pusat, baru ada follow up. Lu bayangin orang-orang yang memang urgensi buat ngambil kur, terus lu mainin sebulan kayak gini, lu di chat gak jawab, itu orang-orang gimana? Mikir, coba ya. Sayang banget soalnya ya, masa sekelas BRI kinerjanya sampah banget sih. Cobalah ya kan, yang bener lah, kerja yang benar ya kan, SOP-nya yang benar, jangan enak jidat lah ya kan. Banyak orang-orang yang di luar sana yang memang benar-benar butuh gitu ya. Mungkin kejadian di gue nggak terlalu mengejar karena cair gak cair terserah lu gitu kan. Cuman ya, dan untuk BRI, kenapa nggak boleh ada kamera ke dalam? Informasi kur tuh informasi umum loh. Yang kayak ya udah sih, emang kenapa kalau misalkan dipublikasikan, dikasih tahu ke publik, kan umum. Ya walaupun lu melanggar sih, kur pakai anggunan ya. Jadi begitu saja guys pengajuannya. Jadi kalau gue sih, gue nggak tahu ya selama gue melakukan pinjaman-pinjaman, baik itu rumah, mobil, sumpah gak pernah seribet ini. Gue gak ngerti apakah memang pinjaman kur itu ribet atau semua pinjaman yang ke bank itu ribet. Gue gak ngerti. Soalnya dari mulai rumah, mobil itu super duper gampang ya kan, benar-benar dibantuin soal pengurusannya. Tapi kalau ini tuh kayak kita tuh ngemis, padahal kita tuh nasabah yang ngebayar lu. Lagian kur tuh program pemerintah, itu ada insentif bunganya ya. Sekarang logikanya gini, pemerintah ngasih insentif bunga supaya usaha-usaha yang di bawah itu tuh maju ya kan, memutarkan ekonomi. Terus sama lu dimintain lah jaminan ya, yang gak seharusnya ada gitu kan. Insentif pemerintahnya lu ambil, aturannya lu langgar. Mantap, himbara lo ini. Udah gak ngerti lagi ya. Coba mungkin nanti kita akan bikin pelaporan juga terkait ya si BRI ini ya, dia minta anggunan. Kalau dia mempersulit masyarakat, kita persulit juga bisnisnya. Sekian aja guys video kita kali ini ya, mungkin banyak ilmu yang bisa kalian ambil aja yang baiknya, kalau yang jeleknya jangan. Gue capek banget ya. Makasih sudah nonton. Kalau kalian belum subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen. Kasih. See you di video selanjutnya. Dadah guys.